Halo guys, kembali lagi di Sub Story, masih di sini Alfon dan aku Kevin. Jadi guys, hari ini kita akan membahas sebuah episode yang berhubungan dengan dosa paling besar yang dilakuin sama negara Spanyol. Waduh, dosa apa itu? Dalam dunia olahraga. Jadi guys, dosa ini dilakuin sama tim basket nasional dari negara Spanyol ini. Ya. Tapi tim basketnya ini melakukan dosa di ajang Paralimpik guys. Jadi bukan di Olimpik ya. Jadi Paralimpik itu adalah kompetisi olahraga sama kayak Olimpik, tarafnya internasional, tapi buat penyandang disabilitas. Jadi ya mirip-mirip lah sama Olimpik, cuman kalau Olimpik kan buat kita yang secara fisik normal. Ya. Kalau Paralimpik itu buat yang disabilitas. Nah, pada Paralimpik tahun 2000 ini yang berlangsung di Sydney, timnas dari Spanyol ini 10 pemainnya ternyata normal. Normal ya? Normal secara fisik maksudnya? Iya, secara fisik dan secara mental. Mental juga normal. Okay. Padahal kan seharusnya ini kan perlombaan bagi penyandang disabilitas. Nah, kok bisa gitu? Akan kita bahas dalam episode kali ini. Pada Paralimpik tahun 2000 yang berlangsung di Sydney, tim basket Spanyol berhasil keluar sebagai juara pertama setelah berhasil mengalahkan tim basket Rusia dengan skor 87-63. Mereka pun berhasil menyumbangkan 1 medali emas bagi Spanyol dalam cabang olahraga basketball ID. Kata ID sendiri atau ID bahasa Indonesianya berarti intellectual disabilities atau disabilitas intelektual. Jadi singkatnya, cabang olahraga ini memperlombakan orang-orang yang memiliki disabilitas intelektual dalam olahraga basket. Sungguh peristiwa yang begitu membanggakan dan menginspirasi, di mana para pemain basket yang memiliki keterbatasan intelektual mampu membuat negaranya bangga dengan menyumbangkan 1 medali emas. Aku mau tanya sesuatu, Pon. Kalau di cabang olahraga basket di Paralimpik ini, itu yang pakai kursi roda itu bukan? Yang beda. Roda. Oh beda? Iya. Jadi ada beberapa basket itu ada beberapa. Salah satunya yang pakai kursi roda sama basketball lain di ID ini. Apa bedanya? Maksudnya kayak bener-bener sama kayak orang biasa, aturannya sama, mereka ya berdiri biasa itu, tapi yang mengikuti perlombaan ini orang-orang yang punya disabilitas secara intelektual. Oh, jadi misalnya kayak yang kena Down syndrome dan lain-lain. Ya, pokoknya nggak seperti kita yang normal lah. Ya, jadi menurut yang aku baca-baca kemarin ya, jadi mereka itu sebelum bertanding itu para pemainnya dites terlebih dahulu. Dites, oke. Jadi untuk biar tahu IQ mereka itu berapa. Oh, sebagai syarat ya? Apakah ada kayak syarat maksimalnya gitu lah. Kalau nggak salah 70, nggak salah. Syarat IQ maksimalnya. Oke. Nah, tapi yang aku bingung, IQ ini kan tesnya kan kita nulis kan, jawab soal gitu. Betul. Nah, tapi kan kalau mau IQ rendah kan tinggal disalah-salahin aja tuh. Bener nggak? Jadi bisa aja orang normal ngisi terus disalah-salahin terus dapat IQ-nya rendah. Oh, bisa masuk. Bisa juga ya. Ya mungkin kalau sekarang bisa lebih ketat. Mungkin. Tapi ini mungkin ini kan tahun 2000 ya. Tahun 2000 ya. Mungkin masih belum. Perjalanan mereka memenangkan basketball ID ini bisa dibilang cukup mulus. Setelah berhasil memuncaki klasemen grup A dengan 3 kemenangan dan 0 kekalahan. Mereka berhasil melaju ke babak semifinal dan bertemu tim Polandia. Tim Polandia pun berhasil mereka lewati dengan relatif mudah. Dengan skor kemenangan 97-67, mereka berhasil mencapai final Paralimpik cabang basketball ID menghadapi tim Rusia yang juga berhasil melaju ke final setelah mengalahkan Portugal. Pada 24 Oktober 2000, para pemain dari kedua tim memasuki lapangan untuk memainkan pertandingan terakhir yang bisa menentukan nasib dari negara mereka masing-masing. Pertandingan akhirnya dimulai dengan jambol yang berhasil dimenangkan para pemain Rusia. Namun hingga paruh pertama berakhir, tim Spanyol terus memimpin skor hingga seperti yang sudah diceritakan tadi, timnas Spanyol berhasil memenangkan basketball ID dengan skor yang cukup jauh, 87-63. Kedua belas pemain tim kemudian dihadiahi medali emas, bunga, dan yang paling membanggakan, mereka dapat membuat lagu nasional Spanyol diputarkan di panggung dunia. Tapi dilihat-lihat dari perjalanan pertandingannya ya, sepertinya cukup mudah ya untuk memenangkan pertandingan ini. Cukup mudah. Jangan dimulai dari klasemen, mereka berhasil ngebantai itu. Nah, dibantai. Menang 3 kali, kalah 0 kali, terus masuk semifinal dan mengalahkan Polandia nggak salah. Dengan skor yang cukup ya lumayan jauh. Terus di final mereka juga bisa dibilang ngebantai Rusia ini. Iya. Nah, menurutmu gimana sebagai pemain basket kan? Ya, kalau ngebantai sih, aku nggak bisa jadiin ngebantai ini sebagai apa ya? Aku curiga ya. Misalnya, ini kok menangnya ngebantai semua, ini curang ini. Enggak ya, bisa aja kan memang kuat gitu ya. Memang kuat gitu. Terus terakhir ya, kan di narasi tadi kan momen paling membanggakan itu adalah ketika lagu nasionalnya itu diputarkan. Itu kayak apa ya? Kemarin
relate banget sama waktu Indonesia itu menang emas di ajang SEA Games. Aku kayak lihat interviewnya salah satu pemain basket Indonesia namanya Prastawa. Dia bilang kayak apa ya, waktu lagu nasional diputarkan itu kayak bener-bener sakral banget. Dan semua pemain nangis. Nah, tapi aku mau tanya lagi, apakah nangis yang waktu momen-momen Spanyol ini diputarkan? Nggak terlalu perhatiin sih ya. Tapi ada videonya sebenarnya. Ada videonya, ya harusnya nggak nangis lah. Kan meskipun itu sakral tapi dalam hati kan, oh aku curang aku curang ngapain aku nangis kayak gitu kan. Setelah semua kegembiraan, kebanggaan, dan euforia yang mereka alami, ternyata semuanya hanya kebohongan belaka. Perjalanan mulus serta kemenangan mudah yang Spanyol raih dalam kompetisi Basketball ID Paralimpik tahun 2000 ternyata didukung oleh sebuah fakta mengejutkan bahwa 10 dari 12 pemain timnas Spanyol ternyata tidak memiliki keterbelakangan apa-apa, alias mereka adalah pemain basket normal. Tim Spanyol hanya berkompromi dengan 2 pemain saja yang memiliki IQ di bawah 70. Namun sisanya 10 orang yang sehat dan normal, namun berpura-pura memiliki keterbatasan intelektual dengan modal sertifikat medis palsu yang telah disediakan. Sungguh fakta yang sangat mengejutkan dunia kala itu, di mana ajang Paralimpik yang merupakan ajang bagi para disabilitas untuk unjuk gigi malah dirusak dengan kecurangan semacam ini. Oke, ini mengejutkan banget ya. 10 dari 12 pemain loh. 10 dari 12 pemain itu orang normal yang nyamar jadi orang penyandang disabilitas. Jadi 10 dari 12 itu berarti sekitar 80% lebih, Fon. Dan kalau aku ngebayangin ya, aku jadi orang yang curang main di lapangan. Itu kayak apa ya? Kalau aku sebagai orang yang normal ya, kayak aneh, kayak ini menjijikan gitu loh. Kok bisa kamu itu orang normal pengen memanfaatkan ajang yang disabilitas kayak gini? Kayak dosamu itu ya back ke awal ya. Ini tuh disebut dosa besar. Aku sih sangat-sangat setuju karena ini menjijikan banget. Sama aja kayak kamu kompetisi orang dewasa umur 20-an tapi lawannya anak-anak umur 10 tahun. Kan sangat-sangat gak imbang kan? Ya, kalau menang pun ya apa bangganya? Ya. Nah, maksudnya kalau mau curang ya 2 orang lah, 3 orang lah. Ini 10 kan hampir sebagian besar loh. Anggapannya full tim orang normal semua, musuhnya disabilitas semua kan. Ya, tapi kalau bisa ya jangan curang sama sekali, Bos. Ini olahraga, semua harus imbang lah, kayak gitu. Kecurangan ini pertama kali terungkap pada November 2000 saat Carlos Ribagorda, seorang jurnalis yang sedang menyamar dan juga sebagai pemain dari tim nasional Spanyol yang berlaga dalam kompetisi basket bagi penderita disabilitas, mengaku kalau ia tidak memiliki disabilitas intelektual apa-apa. Ia bahkan mengaku kepada media kalau beberapa atlet Spanyol yang berada di cabang olahraga lain seperti tenis meja dan berenang, mereka juga sama sekali tidak memiliki disabilitas mental dan intelektual apapun. Dalam pengakuan yang ia berikan kepada Capital Magazine, beberapa hari setelah Paralimpik berakhir, ia mengatakan bahwa dari 200 atlet Spanyol yang bertanding di Sydney, setidaknya ada 15 atlet yang tidak memiliki keterbatasan fisik dan mental. Ia juga menambahkan bahwa orang-orang ini bahkan tidak lolos seleksi medis dan psikologi, namun mereka tetap dimasukkan ke dalam tim Paralimpik ini. Ribagorda bahkan telah bermain selama 2 tahun untuk timnas Paralimpik Spanyol, meskipun ia tidak memiliki keterbatasan fisik apa-apa. Dalam kasus Ribagorda, bahkan ia tidak menjalani tes medis dan kecerdasan apa-apa. Satu-satunya tes yang dijalani adalah melakukan 6 push-up saat sesi latihan. Tapi keren juga ya si Ribagorda ini. Jadi anggapannya kan dia kayak double agent gitu. Double agent. Selain sebagai jurnalis, dia juga merangkap jadi pemain timnas yang melakukan kecurangan itu. Udah kayak di itu ya, film-film ya? Benar. Nyamar gitu. Terus berarti gini, kan dia kan ngerangkap sebagai detektif. Nah, berarti ini kejahatannya sebelum-sebelumnya udah pernah dilakuin dong? Seharusnya, ini kan dia menyamarnya bisa dibilang 2 tahun. Kan gini lah, kita bayangin diri kita jadi detektif. Berarti kan sebelumnya kita jadi detektif, ada kejahatan yang udah dilakuin. Terus gara-gara kita curiga, oh ini kok baru kita jadi detektif. Gak mungkin dong tiba-tiba langsung masuk jadi detektif sebelum curiga gitu kan. Berarti udah lama ini. Wah, tapi iya, aku lumayan curiga sama Spanyol. Kayaknya kalau di basket Spanyol itu salah satu negara yang terhebat tuh, Fon. Basket yang biasa loh ya, basket orang biasa Olimpik. Salah satu negara yang terhebat. Wah, jangan-jangan ada sesuatu ini sama negara Spanyol. Tapi yang paling aku bingung ya, maksudnya ini seleksi buat masuk timnas loh. Cuma push up 6 kali. Itu semua orang bisa kayaknya masuk timnas gitu. Iya. Kamu bisa ya? Cuma 6 kali, wah. Ya harusnya sekarang udah diperketat lah ya pasti. Harusnya. Semoga. Kecurangan ini bahkan sudah menjadi rahasia umum yang diketahui semua internal tim saat itu.
Bahkan dalam suatu pertandingan melawan China, pelatih mereka memberitahu para pemain untuk menurunkan tempo dan agak sedikit mengalah karena takut ketahuan jika mereka tidak memiliki keterbatasan apa-apa. Kecurangan ini bahkan diketahui oleh masyarakat umum setelah berita mengenai kemenangan mereka melawan Rusia diliput dan diterbitkan ke dalam salah satu berita olahraga Spanyol. Beberapa pembaca bahkan melaporkan bahwa mereka mengenali beberapa pemain tim nasional itu dan mengungkap bahwa mereka tidak memiliki keterbatasan intelektual sama sekali. Setelah pertandingan berakhir, Ribagorda menyuruh rekan setimnya untuk bersembunyi terlebih dahulu dan kemudian ia mengungkap identitasnya sebagai jurnalis lalu membongkar kecurangan yang dilakukan tim Paralimpik Spanyol ini. Fon, tadi waktu di narasi barusan kan ada yang di salah satu pertandingan pelatihnya nyuruh turunin tempo jangan dibantai nanti ketahuan. Nah ini mirip banget sama salah satu serial Netflix Fon yang aku barusan sih beberapa bulan lalu aku tonton. Judul serialnya itu Bad Sport. Jadi Bad Sport ini ngebahas tentang kasus-kasus tentang olahraga yang ilegal. Nah salah satunya itu ada yang tentang basket, tentang game fixing atau match fixing. Nah tapi ini sedikit beda. Kalau zaman sekarang game fixing itu kan kayak skornya itu berhubungan sama aplikasi betting. Benar. Nah kalau di aplikasi betting itu kan kalau misalnya kamu menang 6 poin, kamu menang 6 poin beneran terjadi, kamu dapat uang. Nah kayak gitu. Mirip sama kayak gitu. Kalau yang zaman ini kan mungkin curangnya itu buat dapetin medali emas. Tapi kalau yang zaman sekarang curangnya itu buat dapetin uang dari aplikasi betting ini. Kayak gitu. Tapi yang aku masih bingung sih, maksudnya motivasinya itu apa sih buat melakukan kecurangan itu? Padahal kan Paralimpik ini kan nggak seprestisius Olimpik gitu kan. Oh betul. Ya bukan maksud merendahkan atau gimana, tapi kan kalau mau curang ya langsung aja Olimpik itu, biar keren gitu kelihatannya. Nah maksudnya motifnya apa di olahraga yang khusus buat disabilitas ini mereka curang itu? Mungkin baik lagi Fon, karena pengamanannya nggak terlalu ketat. Jadi mungkin lebih mudah buat curang kan. Akhir-akhirnya kan kalau dapat medali emas pasti kan dia dapat uang Fon, dapat bonus. Mungkin juga karena itu ya, mungkin karena gak banyak ditonton, gak terlalu dapat perhatian, jadi lebih gampang buat curang. Benar sih, masuk akal. 2 bulan setelah mereka memenangkan Basketball ID, para pemain dipaksa untuk mengembalikan medali emas yang mereka peroleh. Dan kemudian Komite Paralimpik memutuskan untuk menghapus semua cabang olahraga yang memperlombakan para atlet dengan disabilitas intelektual, hingga mereka dapat menemukan sebuah cara untuk membedakan para pemain yang memiliki disabilitas atau tidak. Ribuan atlet yang benar-benar memiliki disabilitas intelektual pun menjadi korban akibat kecurangan ini. Hingga baru pada 2012, atlet dengan keterbatasan intelektual diperbolehkan untuk berkompetisi kembali. Mantan kepala tim nasional Basketball ID Spanyol kala itu baru dinyatakan bersalah 13 tahun kemudian. Fernando Martín Vicente, yang merupakan mantan kepala Federasi Spanyol untuk olahraga bagi penyandang disabilitas, bertanggung jawab atas keterlibatan para atlet yang tidak memiliki disabilitas. Dan kemudian didenda 5.400 euro dan diperintahkan untuk mengembalikan tunjangan 142.355 euro yang diterima sebagai tunjangan untuk para pemain disabilitas. Kecurangan ini kemudian tercatat dalam sejarah sebagai salah satu skandal olahraga terbesar yang pernah terjadi di dunia. Tapi aku jadi kasihan sih sama para atlet-atlet lainnya. Kenapa Fon? Yang nggak curang tapi jadi korban gitu. Kenapa? Karena ya semua olahraga yang berkaitan dengan disabilitas intelektual dihilangin semua. Dihilangin semua sementara. Sampai mereka menemukan cara untuk membedakan nih mana yang benar-benar disabilitas intelektual atau cuma bohongan aja. Dan dia ngilanginnya ya dalam waktu yang lumayan lama ya. Iya kan? Dari 2000. Paralimpik itu kan bisa 4 tahun sekali kan? 4 tahun sekali. Nah selanjutnya itu dihentikan ya, waktunya cukup lama kan? Kan ini kan 2000, baru diadain lagi 2012. Berarti ada sekitar 2004, 2008, sekitar 2 event ya? Iya. Lumayan lah kan buat 10 tahunan lebih berarti. Buat nambah-nambah kerjaan dan buat nanti. Belum lagi kalau ada turnamen lainnya di luar Paralimpik mungkin. Terus ini berarti yang nggak benar ini nggak cuma pemainnya aja Bang. Tapi ketuanya juga nggak benar. Dan siapa yang milih dia jadi ketua ini loh? Kok bisa orang kayak gini tuh sampai jadi ketua? Dan ini balik lagi, seperti kejahatan-kejahatan lainnya, kita mau nyembunyiin kejahatan kayak gimana aja, pada akhirnya baunya itu akan tercium dan ya jadinya kan menghancurkan diri sendiri. Nah, ya di-ban kan nggak boleh. Tapi aku yang bingung, maksudnya ketahuannya baru diadilinya 13 tahun kemudian, itu kan lama banget ya. Balik lagi. Ngapain aja? Yang namanya ketua kan mungkin punya kekuatan. Lagi-lagi ya. Punya kekuatan, punya jabatan, ya bisa diulur-ulur. Gitulah. Nah, tapi ada satu fakta menarik juga yang baru aku tahu. Jadi
cabang olahraga basketball ID ini ditiadakan selamanya setelah kejadian itu. Selamanya. Iya. Itu buat negara Spanyol aja atau Semuanya. Waduh. Kasian kan pemain lainnya. Benar-benar disabilitas. Pantesan aku cuma taunya itu basket yang pakai roda. kursi roda. Iya. Ternyata itu memang beda. Iya. Oh, makanya. Jadi semenjak 2000 itu memang udah nggak ada. Tapi cabang lain misalnya sepak bola ada ya, Pak? Ada. Oh, gitu. Tapi Yang disabilitas lain ada. Tapi yang khusus basketball ID ini memang dihapus gitu. iya. Kalau menurut aku yang baca, yang Tetap aku aja. baca ya. Kasihan. Iya, Kasihan banget gila. Oke guys, sekian itu aja ulasan mengenai video kita kali ini. Ya, benar. Kalau kalian, menurut kalian gimana guys tentang kecurangan yang dilakukan oleh tim Spanyol ini? Nah, kalau kalian punya request mengenai topik dan konten apa yang harus kita buat selanjutnya, kalian bisa tulis di komen di bawah. Oke guys, see you on another episode of Sub Story.